Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Karena sekarang jeda masih pagi guys, waktunya sarapan. Sama ini guys sarapannya guys tuh roti lozin. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya kopi susu. Alhamdulillah guys, masih diberi kesempatan oleh Allah SWT di pagi hari ini masih bisa menikmati sarapan pagi guys. Tentunya ada jeda guys, tidak ketinggalan. Selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku dimanapun berada, semoga selalu bahagia lahir dan batin, dan insya Allah selalu dilindungi oleh SWT, dan semoga selalu dilancarkan pekerjaan dan rezekinya. Insya Allah rezekinya semakin lancar guys, semakin banyak. Insya Allah pendapatannya berkah dan barokah, dan yang sakit semoga cepat sembuh dan sehat kembali seperti semula. Dan yang punya hutang, semoga hutangnya dilunaskan oleh Allah SWT, karena kita kan manusia guys, tidak pernah tahu. Dan insya Allah yang belum punya jodoh semoga cepat mendapatkan jodoh dan cepat menikah. Dan yang sudah menikah semoga hidupnya bahagia, berkecukupan sarang pangan dan samawa. Dan yang belum punya anak semoga secepatnya Allah SWT cepat memberikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Dan yang terakhir guys, saya tidak pernah ketinggalan, selalu mendoakan semoga semua temanku dan semua keluargaku insya Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa guys, pencet tombol ini guys. Terima kasih yang udah subscribe channel saya, yang belum subscribe ditunggu guys. Jadi begini guys, apa namanya itu, banyak yang ngebayar ke saya karena di deskripsi YouTube saya kan ada nomor HP. Kenapa sana Bapak nggak ngepelok di Mekah? Ya sekarang saya jawab lihat video. Ya dikarenakan sekarang saya kan di Jeddah kerjanya. Jadi ya apalagi sekarang bulan haji, boro-boro bisa ke Mekah. Orang di jalannya aja ketat banget, harus punya izin dari kantor polisi, mobilnya itu ada stiker terkecuali sama majikan bisa masuk ke Mekah. Saudi ketat banget guys kalau bulan haji itu. Jadi kalau orang warga negara asing menjelang mau hajian nggak boleh ke Mekah dari Jeddah, Taib. Yang penting luar Mekah nggak bisa, terkecuali mobilnya ada izin atau sama majikan baru bisa ke Mekah, seperti itu. Makanya itu orang yang haji ngoboy itu, yang haji nggak laporan ke kantor di Mekah bisa ketangkep guys kalau ketahuan. Beda seperti dulu waktu saya kan pernah kerja di Mekah guys, dari tahun 89 sampai tahun 2011, hampir 22 tahun di Mekah saya guys. Dan alhamdulillah saya hajian 20 kali guys, alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Jadi pas bulan haji alhamdulillah tuh saya nggak pernah di Indonesia. Pas bulan haji saya selalu di Mekah, makanya bisa hajian tiap tahun. Nah terus begini guys, hajian zaman dulu sama hajian zaman sekarang itu beda. Kalau hajian zaman dulu waktu saya di Mekah itu, saya kan supir guys. Kalau di madrasah itu sekolah kan, sebelum hajian itu supir-supir ngobrol, "Lur, nanti hajian nggak?" "Oh ya hajian, ayo." Jadi ngumpul guys, 10 orang, 20 orang ngumpul. Naik mobil dari Ajijia, saya kan kerja di Ajijia guys. Satu orang itu dulu, waktu zaman saya itu satu orang 8 real, 10 real paling mahal dari Ajijia ke Arafah. Naik mobil, ya biasa mobil omprengan. Dulu kan bebas guys, sekarang tuh nggak bisa. Mobil yang ke Arafah sekarang itu khusus. Kalau dulu tuh bebas guys. Orang Saudi kalau haji tuh ini apa namanya itu, merema, naksi, seperti itu dulu. Sekarang itu beda guys. Sekarang hajian itu harus lewat kantor. Sedangkan biayanya itu kemarin saya nanya, ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 13.000 guys. Emang kan tempatnya beda-beda. Jadi yang 8.000 ya tempatnya pasti tahulah, uang itu kan bisa membedakan. Kalau yang 13.000 masya Allah fit banget, seperti ONH Plus. Terus zaman sekarang itu guys, hajian yang lewat kantor itu tahun ini hajian, tahun depan tidak bisa hajian guys, harus nunggu 5 tahun. Kalau dulu kan waktu zaman saya itu, waktu saya di Mekah, hajian bisa setiap tahun. Tahun ini hajian, tahun depannya bebas guys, bisa hajian. Dikarenakan tanpa izin dulu mah, yang penting kita punya niat,
punya uang sedikit untuk biaya makan sama transportasi. Kalau jemaah hajian dulu guys, dari Ajijiah ke Arafah naik mobil, nanti habis waktu di Arafah, habis maghrib ke Muzdalifah jalan kaki guys, Muzdalifah ke Mina jalan kaki, ke Ajijiah jalan kaki. Jadi modalnya sedikit guys, 200 real cukup waktu saya hajian dulu guys. Alhamdulillah. Sekarang Masya Allah mahal banget hajian guys. Terus kalau kita hajian zaman sekarang itu ngoboy, kita tidak izin sama melalui kantor, hajian itu istilahnya pokoknya haji ilegal lah. Itu kalau ketahuan guys ditangkap. Sepertinya itu seperti teman saya. Teman saya kan sekarang mungkin hampir sebulan di Mekah guys, sedangkan hajian itu kurang 5 hari lagi karena di Saudi udah ditetapkan tanggal 28 Juni itu hari raya Idul Adha. Teman saya itu udah mungkin 1 bulan di Mekah, kan dia ke Mekahnya waktu masih aman guys. Kalau sekarang kan ke Mekah itu dari Jeddah nggak bisa, harus ada izin di mobilnya itu, stiker dari polisi atau sama majikan baru bisa. Dia itu nggak tahu ada masalah apa di daerah Masjidil Haram itu, kan kadang-kadang di Masjidil Haram itu jalan kan ini guys, kadang-kadang jalan yang ke sana jadi diganti ke sini. Mungkin itu teman saya itu melawan arus atau gimana, akhirnya tuh diminta igama terus dimintain nomor majikannya. Akhirnya itu begitu diminta igama itu KTP guys, kan polisinya minta nomor majikan sama sebenarnya kan dikasih, akhirnya ditelepon majikannya. Polisinya pinter nanya itu, halo ini saya teman supir kamu sekarang di mana? Ya majikannya bilang lagi hajian. Tuh langsung ditangkap guys. Begitu ada kabar dari majikan kayak gitu, langsung ditangkap. Saya tahu ngomong seperti itu karena majikannya itu ngomong ke saya guys, makanya saya tahu polisi ngomong seperti itu. Saya tahu ketangkep karena majikannya ngomong ke saya. Kan majikannya tahu orang dekat di sini rumahnya itu, dia Hayam Marwah 6, saya kan Hayam Marwah 1. Makanya untuk teman-teman saya terutama di Jeddah itu, kalau bulan haji, kalau ingin niat hajian, kalau bisa jangan ngoboy. Ya nggak apa-apa lah kita istilahnya ngoboy. Kalau kita selamat ya insya Allah nggak ketangkep. Kalau kita sial kan buktinya itu teman saya ketangkep. Sedangkan anaknya di Indo masih kuliah. Pertama itu, kedua kalinya itu, selama ini dia itu tulang punggung anaknya kuliah itu. Sedangkan anaknya kuliah kan dari dia, biayanya dari bapaknya itu. Sedangkan sekarang ketangkep, nggak tahu nasibnya gimana itu. Kata majikannya itu nggak bisa keluar guys, mau langsung dideportasi. Kalau masalah denda, kata majikannya itu mungkin nggak didenda, dikarenakan itu pertama majikannya kan sebenarnya itu nggak ngizinin hajian. Kedua kali itu ketangkepnya belum waktunya hajian. Kata majikannya itu seperti itu guys. Jadi kemungkinan nggak didenda, cuma dideportasi. Orang sini kan biarpun gimana kan istilahnya bela ini guys, warga negara Saudi. Emang itu sama majikannya nggak diizinin, jadi dia hajian itu seolah-olah tuh seperti kabur guys. Karena apa namanya itu mau ke kantor mungkin nggak punya uang, dia nekat lah katanya tuh. Lillahi ta'ala kang lah, insya Allah nggak ada apa-apa. Saya bilang ya insya Allah, cuman kita manusia nggak pernah tahu. Zaman hajian sekarang kan beda, zaman hajian Rasul dulu. Kalau dulu kan pertama manusia belum banyak yang hajian. Kalau zaman sekarang kan kenapa dibikin peraturan seperti ini, dikarenakan kalau nggak dibikin peraturan mungkin nanti di Mekah itu nggak bisa nampung jemaah haji. Sedangkan sekarang kan setiap tahun jemaah haji itu nambah terus. Makanya Saudi bikin peraturan itu biar di Saudi juga mukim itu kalau hajian lewat kantor, tahun ini hajian, tahun depan nggak bisa, harus nunggu 5 tahun. Dulu kan bebas waktu zaman saya di Mekah itu, hajian tiap tahun itu bebas, nggak harus izin lagi. Sekarang biarpun kita di Saudi Arabia mau hajian itu pertama harus punya uang ya untuk bayar ke kantor. Ya keduanya tuh harus ke kantor guys, harus laporan ke kantor bahwa saya tuh mau hajian. Zaman saya dulu di Mekah Haji kan enggak guys, kita nggak usah lapor ke kantor, orang bebas. Yang penting kita ngomong sama majikan diizinin, ya udah berangkat. Uang cuman 200 real guys dulu itu zaman saya di Mekah, cukup untuk gajian itu.
orang transportasi masih murah dulu waktu saya di Mekah kan, dari Ajijah ke Arafah itu 8 real, paling mahal 10 real. Sedangkan dari Arafah ke Musdalifah jalan kaki. Musdalifah ke Mina jalan kaki, rame-rame. Dari Ajijah ke Haram juga jalan kaki, rame-rame. Orang cuma deket 3 kilo dari Ajijah ke Haram itu. Naik mobil sama jalan kaki, cepetan jalan kaki guys kalau hajian itu. Makanya milih jalan kaki saya itu. Paling makan dulu ya masih murah zaman dulu mah, nggak seperti sekarang. Makanya saya bilang 200 real cukup hajian sama untuk makan sama modal transportasi kayak gitu guys. Ya alhamdulillah guys, saya udah hajian 20 kali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sekian dulu guys video cerita saya. Di akhir video tentunya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kata saya banyak yang salah atau kurang sopan. Saya minta apa yang sebesar-besarnya. Dari video saya mendoakan semoga semua temanku dan semoga aku insya Allah guys, insya Allah semuanya bisa menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.